Hasan menghela napas panjang, debu-debu jalanan desa menempel di jubah putihnya. Angin musim kemarau yang panas berembus, membawa serta bau tanah kering dan daun-daun layu. Sudah 3 tahun sejak ia meninggalkan desa Selawe untuk menuntut ilmu di sebuah pesantren terkemuka di kota. Kini, ia kembali dengan dada penuh ilmu dan harapan untuk bisa meringankan beban orang tuanya. Tapi sambutan yang ia terima jauh dari yang ia bayangkan. Tidak ada senyum ceria di wajah ibunya, dan yang paling mengkhawatirkan, ayahnya, Pak Harjo, terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Mata Pak Harjo cekung, kulitnya keriput, dan gerak-geriknya lamban. Ia duduk di teras, memandang kosong ke ladang jagungnya yang kering, tanaman-tanaman yang dulu subur kini hanya tumpukan batang-batang kering yang rapuh. Pak Harjo hanya berdeham lemah saat Hasan menyentuh bahunya. "Hasan, kamu sudah pulang," ucapnya, suaranya serak seperti pasir. Tidak ada kehangatan yang dulu selalu ia dengar. Di balik senyum paksa, Hasan bisa melihat ada sesuatu yang menekan jiwa ayahnya. Selama beberapa hari pertama, Hasan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya, Bu Siti, selalu mengelak ketika ia bertanya. "Ayahmu hanya kecapean, Nak." "Musim kemarau ini memang berat," kata Bu Siti sambil membelai rambut Hasan, seolah melindungi rahasia gelap. Namun, kecurigaan Hasan semakin dalam. Pak Harjo tidak hanya lelah. Setiap malam, Pak Harjo akan terbangun dengan rintihan kesakitan. Hasan sering mendengar suara ayahnya yang menahan sakit, merintih dari dalam kamar. Puncaknya terjadi pada malam keempat setelah kepulangannya. Hasan baru saja selesai salat malam ketika ia mendengar suara ayahnya. Awalnya, rintihan pelan, lalu berubah menjadi jeritan tertahan. Hasan segera bergegas ke kamar Pak Harjo. Di sana, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya mencelos. Pak Harjo meringkuk di atas kasur, tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Matanya terpejam erat, bibirnya komat-kamit seperti menahan sakit yang tak terbayangkan. "Ayah, ada apa?" tanya Hasan panik, lututnya lemas. Ia menyentuh dahi ayahnya, yang terasa sangat dingin. Pak Harjo menggeleng, air matanya mengalir di sudut mata yang cekung. "Sakit?" Perut ayah seperti ditusuk-tusuk. "Nak." Rasanya seperti ada beling yang berputar-putar di dalam. Bisiknya, suaranya putus-putus. Hasan bingung. Ia memeluk ayahnya, mencoba mentransfer sedikit kehangatan dari tubuhnya. Ia merasakan energi dingin yang tidak wajar memancar dari tubuh ayahnya, seolah ada entitas lain yang mendiami tubuh itu. Hasan akhirnya berhasil membujuk Bu Siti untuk memberitahu kebenaran. Bu Siti duduk di sampingnya, air matanya tak terbendung. "Ini semua karena utang, Nak," katanya, suaranya bergetar. Utang itu berasal dari kebutuhan mendesak untuk membeli bibit jagung pada awal musim tanam. Mereka tidak punya pilihan lain selain meminjam uang pada satu-satunya orang yang punya kekuasaan di desa itu, Juragan Burhan. Nama itu terasa asing di telinga Hasan. Ia hanya pernah mendengar cerita-cerita samar tentang seorang juragan yang sombong dan kejam. "Utangnya tidak seberapa," lanjut Bu Siti, "tapi Juragan Burhan memberikan bunga yang mencekik. Setiap kali kami mencoba mencicil, dia selalu menolak. Dia bilang dia hanya ingin lunas seluruhnya, dan dia menagih dengan cara yang sangat kasar." Hasan mengepalkan tangannya. "Berapa lama utang ini sudah berjalan?" tanyanya. "Hampir 1 tahun, Nak. Dan sekarang, dia mengancam akan mengambil ladang kita." "Ladang yang sudah turun-temurun dari kakekmu?" jawab Bu Siti, isaknya pecah. Rasa dingin di perut Pak Harjo semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan setiap malam, perutnya terasa seperti dilumat oleh ribuan benda tajam. Terkadang, ia muntah darah. Wajahnya yang semula berisi kini tirus, tulang pipinya menonjol, dan matanya memerah. Dokter yang pernah mereka datangi di desa tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. "Tidak ada penyakit yang terdeteksi secara medis," kata sang dokter, menambahkan kebingungan mereka. Hasan mengingat semua ceramah yang pernah ia dengar di pesantren tentang ilmu hitam.
Gurunya, Kiai Zaid, pernah bercerita tentang santet. Ia menjelaskan bahwa santet tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga memakan jiwa korban sedikit demi sedikit. Gejalanya, seperti yang ia lihat pada ayahnya, seringkali tidak bisa dijelaskan secara medis. Sakit yang tak berkesudahan, kejang-kejang, dan muntah darah adalah beberapa di antaranya. Malam itu, setelah berhasil menenangkan ayahnya hingga tertidur lelap, Hasan duduk di depan rumah. Ia memandang langit malam yang gelap. Bintang-bintang bersinar terang, seolah mengejek kegelapan yang meliputi hatinya. Ia tahu, penyakit ayahnya bukanlah penyakit biasa. Ini adalah sebuah petaka yang lebih besar, sebuah peperangan spiritual yang ia harus hadapi. Ia teringat kembali pada ancaman Juragan Burhan. Sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ia akan mendatangi Juragan Burhan, berhadapan langsung dengan orang yang diakininya menjadi sumber malapetaka ini. Ia akan mencoba berbicara dari hati ke hati, menjelaskan kondisi ayahnya, dan memohon keringanan utang. Hasan tahu, ini mungkin akan menjadi tindakan yang nekat. Tapi ia tidak bisa hanya diam dan melihat ayahnya menderita. Ia adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi keluarganya. Hasan memejamkan mata, tangannya mengepal. Di dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun yang ia bisa untuk menyelamatkan ayahnya. Ia teringat pada janji gurunya, bahwa ilmu yang ia pelajari di pesantren tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Ia adalah seorang santri, dan ia tidak boleh takut pada kegelapan. Ia akan menghadapi apapun yang datang. Pagi yang terik menyambut Hasan. Hawa panas dari tanah yang retak-retak sudah terasa bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Hasan mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja batik yang diberikan ayahnya sebelum ia pergi ke pesantren. Ia ingin terlihat terhormat dan sopan, berharap itu bisa melunakkan hati Juragan Burhan. Setelah pamit pada ibunya yang khawatir, ia melangkah mantap menuju rumah sang juragan. Jalanan desa terasa panjang. Setiap langkahnya membawa beban berat, beban utang yang sudah menghimpit keluarganya. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, ia sampai di depan rumah Juragan Burhan. Rumah itu adalah satu-satunya yang terbuat dari bata merah di seluruh desa, dengan atap genteng yang kokoh, berbanding terbalik dengan rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Gerbang besinya yang berkarat seolah-olah mengisyaratkan bahwa siapapun yang masuk ke sana akan sulit keluar. Hasan menarik napas dalam-dalam dan mengetuk gerbang. Seorang penjaga bertubuh gempal keluar. "Ada perlu apa?" tanyanya ketus. "Saya Hasan, anak Pak Harjo. Saya ingin bertemu dengan Juragan Burhan," jawab Hasan. Penjaga itu memandangnya dari atas ke bawah, bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. "Silakan tunggu di luar," katanya, lalu menghilang ke dalam. Tidak lama kemudian, Juragan Burhan muncul. Ia adalah pria parubaya yang bertubuh besar. Janggutnya yang tipis tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang keras. Tatapannya tajam dan menghina. Ia duduk di kursi kayu berukir, memandang Hasan yang berdiri di luar gerbang seperti seorang pengemis. "Jadi, kamu anak si Harjo?" tanyanya. Suaranya serak dan berat. "Ada perlu apa?" Hasan mencoba tetap tenang. "Saya datang untuk memohon keringanan utang ayah saya, Juragan. Kondisi ayah saya sedang sakit keras. Kami akan melunasinya, tapi mohon beri kami waktu lebih lama." Juragan Burhan tertawa sinis, suaranya seperti batu yang bergesekan. "Keringanan? Kamu pikir saya ini panti amal? Hutang ya hutang. Aturannya jelas. Saya beri waktu 1 bulan lagi. Jika tidak lunas, ladangmu akan menjadi milik saya. Titik." Hasan merasa darahnya mendidih, tapi ia tetap berusaha menahan diri. "Tapi Juragan, 1 bulan tidak cukup bagi kami. Ayah saya tidak bisa bekerja. Mohon belas kasihan, Juragan." Mata Juragan Burhan menyipit. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekati gerbang. "Belas kasihan? Belas kasihan saya sudah habis untuk orang-orang seperti ayahmu. Dengar baik-baik, nak. Saya sudah memperingatkan ayahmu.
Kalau dia tidak mau membayar, ya sudah, terima saja akibatnya. Konsekuensi apa yang Anda maksud? Tanya Hasan, suaranya sedikit bergetar. Juragan Burhan menyeringai. Seringainya membuat bulu kuduk Hasan berdiri. Konsekuensi yang mungkin tidak akan pernah bisa kalian bayangkan. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang, nak. Dan ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Sekarang, pergilah. Dan sampaikan pada ayahmu, saya akan menunggu dia di ladang. Hasan meninggalkan rumah Juragan Burhan dengan hati hancur. Bukan hanya karena permohonannya ditolak, tetapi juga karena ancaman terselubung itu. Ia yakin, Juragan Burhan tidak hanya menagih utang, tetapi ia juga mengirimkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, ketakutan terburuk Hasan menjadi kenyataan. Pak Harjo mulai kejang-kejang. Kejangnya jauh lebih parah dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali, matanya melotot, dan ia berteriak dengan suara yang tidak wajar. Bu Siti dan Hasan mencoba menahan tubuhnya, tapi Pak Harjo begitu kuat seolah-olah ada kekuatan lain yang menggerakkan tubuhnya. Mulutnya mengeluarkan busa, dan kemudian ia mulai memuntahkan darah. Darah itu kental dan berwarna kehitaman, dengan gumpalan-gumpalan aneh di dalamnya. Ayah! Ayah! Kenapa ini? Jerit Hasan, air matanya mengalir deras. Ia memeluk ayahnya erat-erat, sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia hafal. Setiap ayat yang ia baca terasa berat, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi. Ketika ia mencapai ayat-ayat ruqyah, ia merasakan perlawanan yang sangat kuat dari tubuh ayahnya. Pak Harjo meronta, menolak untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Wajahnya yang pucat tiba-tiba memerah dan memancarkan aura panas yang aneh. Setelah sekitar 1 jam, kejang Pak Harjo mereda, dan ia jatuh tak sadarkan diri. Napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya dingin seperti es. Hasan dan Bu Siti hanya bisa menangis dalam diam, saling berpegangan tangan. Dalam keheningan malam yang mencekam itu, Hasan mendengar suara bisikan. Bisikan itu bukan dari Bu Siti, juga bukan dari ayahnya. Suara itu terasa dingin, menusuk, dan seolah-olah datang dari setiap sudut ruangan. Percuma, sia-sia, dia tidak akan selamat, bisik suara itu. Hasan mencari sumber suara, tapi tidak menemukan apapun. Ia menoleh ke arah jendela, di sana ia melihat bayangan hitam. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Ia hanya berdiri di sana, memandang ke dalam rumah dengan tatapan kosong. Hasan merasakan ketakutan yang sangat mendalam, ketakutan yang berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah kehadiran dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan itu perlahan menghilang, tapi aura gelapnya tetap tertinggal di udara. Hasan tahu, ini bukanlah penyakit biasa. Ini adalah santet, ilmu hitam yang disebutkan gurunya. Dan ia yakin, itu adalah kiriman dari Juragan Burhan. Ia memandang wajah ayahnya yang lemas, penuh belas kasihan. Ia telah gagal dalam misi pertamanya. Ia tidak bisa mendapatkan keringanan utang. Ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari serangan santet yang mengerikan. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia adalah seorang santri, dan ia tahu bahwa kekuatan ilmu hitam tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan yang maha kuasa. Setelah ia menidurkan ayahnya dengan selimut tebal dan mematikan lampu, ia berdiam diri di ruang tengah. Ia akan mulai melakukan apa yang ia pelajari di pesantren, memohon petunjuk. Ia yakin, ada jalan keluar dari semua ini. Lututnya lemas, ia terduduk di sudut ruangan. Ia memandang keluar jendela, bulan bersinar redup. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tidak ada gunanya melawan. Kalian tidak akan menang. Hasan mengepalkan tinjunya, rasa marah dan takut bercampur aduk. Ia tidak peduli. Ia akan melawan. Bukan hanya untuk ayahnya, tapi untuk seluruh keluarganya, untuk membuktikan bahwa iman bisa mengalahkan kegelapan. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia bukan hanya berhadapan dengan seorang juragan yang kejam,
tetapi dengan entitas gelap yang siap menghancurkan keluarganya. Setelah insiden mengerikan di malam sebelumnya, ketenangan di rumah Pak Harjo bagaikan fatamorgana. Hasan tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, bersandar pada dinding yang terasa dingin, sementara pikirannya melayang-layang. Ia tahu, bayangan yang dilihatnya di jendela dan bisikan yang didengarnya bukan sekadar ilusi. Itu adalah wujud dari kekuatan jahat yang sedang mencoba merenggut nyawa ayahnya. Mata Hasan terus menatap pintu kamar ayahnya, berjaga-jaga. Rasa kantuknya terusik oleh suara aneh. Awalnya, suara itu hanya seperti deritan pelan dari luar rumah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyeret dirinya di tanah. Hasan berdiri, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ia mengintip melalui celah jendela. Di luar, hanya kegelapan yang pekat, diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Namun, suara itu semakin jelas. Kini terdengar seperti goresan kuku yang panjang pada dinding luar rumah. Krek, krek, krek. Suara itu berulang, pelan, namun konsisten, bergerak dari ujung dinding ke ujung yang lain. Hasan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merayap masuk ke dalam rumah. Padahal malam itu adalah malam terpanas di musim kemarau. Ia merinding. Goresan itu berhenti tepat di bawah jendela kamar ayahnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamar itu. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan manusia. Ia terlalu lamban, terlalu berat, dan entah mengapa, terasa sangat dingin. Jantung Hasan berdegup kencang. Ia segera bergegas mendekati pintu kamar ayahnya. Dari dalam, ia mendengar suara Pak Harjo yang bergetar. "Siapa itu? Siapa di luar?" tanya Pak Harjo dengan suara ketakutan. Hasan menempelkan telinganya di pintu. "Tidak ada siapa-siapa." "Yah, itu hanya suara angin," jawab Hasan, mencoba menenangkan, meski ia sendiri tahu itu bukan angin. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Ia berlanjut, semakin cepat, semakin keras. Tok 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 tok. Terdengar suara pintu bergetar. Diikuti oleh suara gesekan di lantai, seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke bawah pintu. Hasan menunduk, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya memucat. Sebuah bayangan hitam yang tipis dan panjang, seperti bayangan jari-jari kurus yang merayap masuk ke dalam kamar. Di dalam, Pak Harjo menjerit. "Hasan, ada bayangan. Bayangan hitam, dia datang lagi." Hasan mendorong pintu kamar, tapi terkunci dari dalam. Pak Harjo yang panik pasti mengunci pintu. "Ayah, buka pintunya." "Buka, Yah," teriak Hasan sambil menggedor-gedor. Teriakan Pak Harjo semakin histeris. "Dia di sini, dia di atasku. Gelap, dingin sekali." Hasan dengan cepat membaca ayat kursi. Ia melantunkan setiap huruf dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Kekuatan doanya mengalir keluar dari mulutnya, mencoba menembus pintu kayu yang tebal itu. Tiba-tiba, suara di dalam kamar berhenti. Keheningan yang menakutkan menyelimuti rumah. Hasan merasa lega, namun firasatnya mengatakan bahwa ini belum berakhir. Beberapa detik kemudian, suara tawa yang menyeramkan terdengar dari dalam kamar. Tawa itu serak dan tidak wajar, bukan suara tawa manusia. Itu tawa yang dipenuhi kebencian, tawa yang menusuk hingga ke ubun-ubun. Hasan merasa merinding. Ia tahu, makhluk itu sedang menertawakan ketidakberdayanya. "Pergi! Keluar dari rumah ini!" teriak Hasan, suaranya menggelegar. Tawa itu berhenti. Dari balik pintu, terdengar bisikan. "Kau pikir doamu bisa mengusirku? Kau naif, bocah." Bisikan itu terdengar seperti suara dari ribuan serangga yang merayap. Ia mengenal suara itu, suara yang pernah ia dengar di malam sebelumnya. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah mulai berkedip-kedip, kemudian mati total. Rumah itu kini gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Hasan merasakan ada sesuatu yang mendekat di belakangnya. Hawa dingin yang menusuk kembali terasa. Ia membalikkan badan, dan di depannya, ia melihat bayangan yang bergerak.
Ia tidak bisa melihat wujudnya secara jelas, tapi ia merasakan aura yang sangat kuat darinya. Bayangan itu adalah bentuk dari kegelapan yang pekat. Namun ia memiliki mata yang menyala merah seperti bara. Mata itu menatap Hasan dengan kebencian yang mendalam. Hasan tidak gentar. Ia tahu ia tidak bisa melawannya secara fisik. Dengan berani, ia melantunkan surah Al-Fatihah. Suaranya mantap dan penuh iman. Saat Hasan membaca ayat-ayat suci, bayangan itu mulai bergetar. Wajahnya yang tidak terlihat seolah-olah berkerut kesakitan. Ia mengeluarkan suara mendesis yang menyerupai suara uap yang keluar dari ketel. Namun, bayangan itu tidak pergi. Ia justru semakin mendekat, mencoba mengintimidasinya. Hasan terus membaca, ia mengulangi surah Al-Fatihah hingga berkali-kali. Ia teringat akan ajaran gurunya, bahwa kunci dari mengusir makhluk jahat adalah keyakinan yang kuat. Ia harus lebih kuat dari ketakutan yang merayap di dalam hatinya. Tiba-tiba, Pak Harjo menjerit histeris dari dalam kamar. "Hasan! Mereka di mana-mana. Mereka di atap, mereka di jendela, mereka ada di kamarku. Tolong!" Hasan panik. Ia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Ia harus melindungi ayahnya. Ia mengalihkan pandangannya dari bayangan di depannya, dan dengan cepat, ia memukul pintu kamar ayahnya sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka. Ia bergegas masuk ke dalam. Pak Harjo meringkuk di sudut, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Mereka datang, bisik Pak Harjo, matanya melotot. Hasan memeluk ayahnya erat-erat. Ia membaca doa perlindungan, mencoba menenangkan. Tenang, Yah, ada Hasan di sini. Tidak akan ada yang bisa menyentuh ayah. Di luar, suara-suara goresan dan bisikan kembali terdengar, mengelilingi rumah. Rasanya seperti ratusan makhluk tak kasat mata sedang mencoba masuk. Hasan tahu, ia tidak bisa mengabaikannya. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia menghabiskan sisa malam dengan membaca Al-Quran di samping ayahnya, memohon perlindungan dari Allah. Hasan tidak hanya merasakan teror itu, ia juga merasakannya di dalam dirinya sendiri. Rasa sakit di perutnya mulai terasa. Ia merasa mual dan pusing, seperti ada sesuatu yang mencoba merangkak naik ke tenggorokannya. Ia tahu, santet itu kini tidak hanya menyerang ayahnya. Ia juga menjadi target. Pagi yang cerah datang, tetapi tidak membawa kehangatan. Rumah itu terasa seperti kuburan yang dingin dan suram. Keadaan Pak Harjo tidak membaik. Ia terlihat lebih lemah dari sebelumnya, dan matanya memancarkan rasa lelah yang amat sangat, seolah ia tidak pernah tidur selama berhari-hari. Hasan merawatnya dengan telaten. Ia mengompres dahi ayahnya, memberinya minum, dan menyeka keringat dingin yang terus-menerus membanjiri tubuhnya. Bu Siti duduk di samping Hasan, memandangi suaminya dengan mata sembab. Hasan tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat ayahnya layu. Setelah memastikan ayahnya tertidur lelap, ia menarik Bu Siti keluar dari kamar. "Bu, ayah tidak sakit biasa. Ayah kena santet," kata Hasan, suaranya mantap. Bu Siti menutupi mulutnya. "Hasan, kenapa kamu bisa bicara seperti itu?" "Saya merasakan sendiri, Bu. Hawa dingin di dalam rumah, bisikan-bisikan, bayangan hitam, itu semua bukan ilusi. Itu adalah kiriman ilmu hitam." "Apa ayah pernah cerita sesuatu pada ibu?" desak Hasan. Bu Siti ragu-ragu. Ia melihat ke arah pintu kamar, lalu ke arah Hasan. Ia menghela napas panjang, dan akhirnya, mengangguk. "Ayahmu pernah bilang pada ibu, dia pernah diancam oleh Juragan Burhan." Hasan mengepalkan tangan. Kecurigaannya terbukti. "Ancaman seperti apa, Bu?" "Saat itu, ayahmu memohon keringanan utang. Juragan Burhan menolaknya dan mencemoohnya. Juragan Burhan bilang, kalau utang tidak segera dilunasi, dia tidak hanya akan mengambil tanah kami. Dia bilang, sesuatu yang tidak kasat mata akan datang dan mengambil kebahagiaanmu, bahkan jiwamu." Cerita Bu Siti,
suaranya pelan dan penuh ketakutan. Hasan terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Juragan Burhan tidak hanya lintah darat, dia juga seorang dukun. Ia telah menggunakan kekuasaannya untuk menindas ayahnya, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara spiritual. Mendengar pengakuan ibunya, Hasan merasa semua teka-teki kini terjawab. Ia teringat akan ceramah-ceramah Kiai Zaid di pesantren. Kiai Zaid adalah seorang ahli ilmu hikmah, yang tidak hanya mengajarkan cara memerangi kejahatan spiritual, tetapi juga mengenali tanda-tandanya. Kiai Zaid seringkali mengingatkan murid-muridnya bahwa ilmu hitam bukanlah mitos, melainkan kenyataan yang berbahaya. Hasan mengingat kembali sebuah malam di pesantren. Kiai Zaid mengumpulkan semua muridnya di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi oleh sebuah lampu minyak. Di sana, Kiai Zaid menceritakan tentang berbagai jenis santet. Ada santet yang menggunakan media tanah kuburan, ada yang menggunakan media boneka, dan ada juga yang menggunakan foto atau benda-benda pribadi korban. Tujuannya beragam, ada yang untuk membuat sakit, ada yang untuk membuat gila, dan ada juga yang bertujuan untuk membunuh. Ciri-ciri orang yang terkena santet, kata Kiai Zaid saat itu, adalah sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter. Seringkali, perutnya terasa panas, muntah darah, dan tubuhnya dingin seperti es. Paling parah, mereka akan sering melihat bayangan-bayangan dan mendengar bisikan dari makhluk tak kasat mata. Hasan menelan ludah. Semua ciri-ciri itu ada pada ayahnya. Ia juga teringat akan kisah-kisah yang diceritakan oleh Kiai Zaid. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang harus melawan santet yang menimpa ayahnya. Pemuda itu tidak menyerah. Ia mencari petunjuk, meminta bantuan dari orang-orang yang lebih ahli, dan akhirnya berhasil menyelamatkan ayahnya. Hasan merasa ada secercah harapan. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan melihat ayahnya menderita. Ia harus bertindak. Ilmu yang ia pelajari di pesantren tidak hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Ia harus menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Ia menoleh ke arah ibunya. "Bu, saya akan mencari jalan keluar. Saya tidak akan membiarkan ayah terus menderita. Saya akan mencari tahu siapa yang bisa membantu kami." Bu Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ada harapan baru di matanya. Ia percaya penuh pada anaknya. Hasan adalah satu-satunya harapan mereka. Setelah membantu ibunya membersihkan diri dan membuatkan makanan untuknya, Hasan duduk di samping ayahnya. Ia membelai kepala ayahnya yang kurus. Pak Harjo membuka matanya dan menatap Hasan dengan tatapan yang dipenuhi rasa takut dan lelah. "Hasan," bisik Pak Harjo, suaranya nyaris tidak terdengar. "Ya, ya." "Hasan di sini," jawab Hasan. "Maafkan ayah. Ayah tidak berani menceritakannya padamu. Ayah takut kamu khawatir. Ayah pikir, ayah bisa melawannya sendiri," kata Pak Harjo, air matanya menetes. Hasan menggeleng. "Tidak apa-apa, Yah. Ayah tidak salah. Ayah sudah mencoba yang terbaik. Sekarang, biarkan Hasan yang urus. Ayah tidak perlu khawatir lagi." Pak Harjo tersenyum, senyum tulus yang pertama kali Hasan lihat sejak ia pulang. Ia tahu, ayahnya telah mempercayakan hidupnya pada dirinya. Kini, tugas Hasan jelas. Ia harus mencari petunjuk, mencari penawar, dan melawan kegelapan yang telah merasuki keluarganya. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Juragan Burhan bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan tinju. Ia adalah musuh yang harus dilawan dengan iman dan ilmu. Dan Hasan, dengan keyakinannya yang teguh, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah kegelapan malam yang panjang, Hasan merasa lebih lelah dari sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, tekadnya mengeras. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu keajaiban. Ia harus bertindak. Berbekal ilmu yang ia pelajari di pesantren, ia memutuskan untuk mencari petunjuk. Di seluruh desa, hanya ada satu tempat yang ia yakini bisa memberinya bimbingan spiritual yang ia butuhkan. Makam Kiai Sepuh, seorang ulama besar yang terkenal pada masanya dan merupakan guru dari Kiai Zaid, guru Hasan di pesantren.
Makam itu terletak di puncak bukit yang agak jauh dari pemukiman, dikelilingi oleh hutan bambu yang rimbun dan pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjuntai ke tanah. Jalur menuju ke sana sempit dan berbatu. Angin yang berembus membawa bisikan-bisikan aneh di antara rimbunnya bambu, seolah-olah pepohonan itu saling berbisik tentang rahasia-rahasia kuno. Hasan terus berjalan, hatinya berdebar-debar antara rasa takut dan ketenangan. Ia percaya, makam ini adalah tempat yang suci, tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan batin. Ketika ia sampai di puncak, matahari sudah hampir tergelincir di ufuk barat. Di sana, di bawah naungan pohon beringin raksasa, terbaring sebuah makam yang dikelilingi oleh batu-batu nisan yang sudah berlumut. Udara di tempat itu terasa lebih sejuk dan damai, seolah-olah kegelapan dari dunia luar tidak bisa menembus tempat ini. Hasan duduk bersila di samping makam, ia menundukkan kepala, memanjatkan doa-doa dan tawasul, memohon petunjuk dari Allah dan berkah dari ruh suci Kiai Sepuh. Saat ia sedang khusyuk dalam doanya, ia merasakan kehadiran lain. Seseorang duduk di seberangnya. Hasan mengangkat kepalanya. Di depannya, duduk seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya memancarkan keteduhan yang mendalam. Hasan tahu, ia pasti Kuncen, juru kunci makam ini. Lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandang Hasan dengan senyum yang samar. Hasan merasa malu, namun ia memberanikan diri. "Maaf, Abah. Saya datang ke sini untuk mencari petunjuk. Ayah saya sakit, dan saya yakin ini bukan penyakit biasa. Saya curiga ayah saya terkena santet," kata Hasan, suaranya bergetar. Kuncen itu mengangguk pelan. "Aku sudah tahu, Nak. Aku sudah merasakan kegelisahanmu. Santet yang menimpa ayahmu bukan sembarang santet. Itu adalah santet tingkat tinggi, yang dikirim dengan kebencian yang mendalam. Kekuatan itu bukan hanya merusak tubuh, tapi juga merusak jiwa," ujar Kuncen itu, suaranya serak, namun penuh wibawa. Hasan terkejut. Kuncen itu tahu semua tanpa ia harus menjelaskan secara detail. "Bagaimana Abah bisa tahu?" tanya Hasan. "Dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, Nak. Ada makhluk-makhluk lain yang hidup di sekitar kita. Sebagian dari mereka baik, dan sebagian lagi jahat. Santet yang menimpa ayahmu dikirim oleh makhluk jahat yang dipelihara. Makhluk ini tidak akan menyerah sampai targetnya musnah. Santetnya masuk melalui pori-pori kulit, merayap ke seluruh tubuh, dan menyerang organ dalam. Itu sebabnya ayahmu merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis," jelas sang Kuncen. Penjelasan Kuncen itu sangat jelas, seolah ia bisa melihat apa yang terjadi pada Pak Harjo. Ia melanjutkan, "Santet ini bersifat pasif. Ia tidak akan menyerang secara langsung, tetapi akan mengikis perlahan-lahan. Ia akan membuatmu sakit, lemah, dan pada akhirnya, mati. Itulah mengapa obat-obatan medis tidak mempan." Hasan merasa kedinginan. Semua yang dijelaskan Kuncen persis seperti yang ia lihat pada ayahnya. "Tapi mengapa? Mengapa seseorang tega melakukan ini pada ayah saya?" tanyanya. Kuncen itu menghela napas. "Dunia ini penuh dengan orang-orang yang gelap mata, Nak. Kekuasaan, kekayaan, dan kebencian bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang keji. Santet ini adalah bukti dari kebencian yang mendalam, kebencian yang lahir dari kekuasaan yang tidak terbatas. Dia tidak hanya ingin menagih utang, dia ingin mengambil segalanya dari ayahmu, termasuk jiwanya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apakah ada penawarnya?" tanya Hasan, matanya memancarkan harapan. Kuncen itu tersenyum. "Tentu, Nak. Selalu ada penawar untuk setiap penyakit. Namun, penawar ini tidak bisa kau temukan di toko obat. Kau harus mencarinya di tempat yang tepat, dan dari orang yang tepat. Kekuatan jahat hanya bisa dilawan dengan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Kau harus mencari seorang kiai yang menguasai ilmu hikmah, yang bisa melihat dan memerangi makhluk-makhluk jahat ini." Hasan menunduk.
Ia memang memiliki ilmu agama yang kuat, tetapi ia tidak memiliki pengetahuan khusus tentang ilmu hikmah. Apakah Abah bisa memberitahu saya siapa kiai itu? Kuncen itu memandangnya, matanya menembus jauh ke dalam jiwanya. Di sebuah desa di balik bukit ini, di ujung sungai sana, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Saleh. Beliau adalah salah satu murid terbaik dari Kiai Sepuh. Beliau memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib, dan yang paling penting, beliau memiliki kekuatan untuk mengusir mereka. Carilah beliau. Beliau adalah satu-satunya harapanmu saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kuncen itu bangkit. Pulanglah, nak. Jangan biarkan ayahmu sendiri. Aku akan mendoakanmu dari sini, katanya, lalu ia berjalan menjauh, menghilang di balik rimbunnya bambu. Hasan masih duduk terpaku, mencerna semua informasi yang ia terima. Ia merasa lega, karena ia akhirnya tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu, ia kembali ke rumah. Ia duduk di samping ayahnya, memegang tangannya. Ayahnya masih demam, tetapi ia terlihat lebih tenang. Ayah, besok pagi, Hasan akan pergi. Hasan akan mencari seorang kiai yang bisa membantu kita, bisik Hasan. Ia tidak tahu apa yang menantinya di perjalanan. Ia tidak tahu apakah Kiai Saleh benar-benar bisa membantunya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Demi ayahnya, demi keluarganya, ia akan melakukan apapun. Ia akan mengandalkan imannya, dan ia akan mencari Kiai Saleh, satu-satunya harapan yang ia punya. Matahari baru saja terbit ketika Kiai Saleh tiba di depan rumah Hasan. Kehadirannya yang tenang seolah-olah membawa hawa sejuk yang mengusir kegelapan. Hasan dan ibunya menyambut Kiai Saleh dengan penuh hormat. Begitu melangkah masuk, Kiai Saleh menghela napas panjang. Aku bisa merasakannya. Kekuatan gelap itu sangat kuat di sini, bisiknya. Bu Siti memegang tangan Hasan, ia tahu apa yang dimaksud Kiai Saleh. Suasana di dalam rumah memang masih terasa berat, sisa-sisa dari teror malam sebelumnya. Kiai Saleh meminta Hasan dan Bu Siti untuk menyiapkan sebuah baskom berisi air, segenggam garam, dan kain putih bersih. Sambil menunggu, ia memejamkan mata dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Kiai Saleh berjalan perlahan mengelilingi rumah, matanya terpejam, seolah-olah ia sedang memindai sesuatu yang tidak kasat mata. Langkahnya berhenti di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua yang kering. Di sini, katanya, menunjuk ke tanah di bawah pohon itu. Aku merasakan pusat energi negatifnya. Boneka itu pasti dikubur di sini. Hasan dan Bu Siti segera mengambil cangkul dan mulai menggali. Tanah itu keras dan kering. Setiap ayunan cangkul terasa berat, seolah-olah ada kekuatan lain yang mencoba menghalangi mereka. Hasan mengayunkan cangkulnya dengan sekuat tenaga, sementara Kiai Saleh berdiri di dekat mereka, terus membaca doa-doa. Ketika cangkul Hasan membentur sesuatu yang lunak, sebuah bau busuk yang sangat menyengat langsung tercium. Bu Siti menutup hidungnya dan mundur beberapa langkah. Hasan tahu, ia sudah menemukannya. Ia menggali lebih dalam, dan akhirnya, ia melihatnya. Di dalam tanah, terkubur sebuah boneka kecil yang dibuat dari kain hitam yang kusam. Boneka itu diikat dengan benang merah di leher, pinggang, dan pergelangan tangannya. Di bagian perutnya, ada sedikit sobekan, dan dari sana, Hasan melihat isinya. Ada beberapa helai rambut ayahnya, beberapa potongan kuku, dan sebuah foto kecil Pak Harjo yang sudah pudar. Wajah di foto itu tampak dipenuhi coretan-coretan hitam yang menggores mata dan mulutnya. Sebuah jarum karat menancap tepat di bagian jantung boneka itu. Hasan merasa mual melihat pemandangan mengerikan itu. Itu dia, kata Kiai Saleh, suaranya tenang. Boneka itu adalah perantara. Ia menghubungkan energi jahat dari Juragan Burhan ke jiwa ayahmu. Sekarang, bawa boneka itu kemari. Hasan dengan hati-hati mengambil boneka itu dan meletakkannya di atas kain putih bersih yang sudah disiapkan. Kiai Saleh menuangkan air dari baskom ke atas boneka itu, lalu ia menaburkan garam sambil membaca doa-doa. Perlahan,
Boneka itu mulai mengeluarkan asap tipis dan mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah benda itu hidup dan kesakitan. Bau busuk semakin menyengat, membuat Bu Siti terhuyung-huyung. Kiai Saleh memerintahkan Hasan dan Bu Siti untuk membaca syalawat. "Sekarang, mari kita hancurkan boneka ini," kata Kiai Saleh, suaranya penuh perintah. Ia meminta Hasan untuk memegang pisau yang sudah ia siapkan. Hancurkan boneka itu sambil terus membaca, "Allahu Akbar," perintah Kiai Saleh. Hasan mengambil pisau itu. Ia teringat akan penderitaan ayahnya. Dengan kemarahan yang membara, ia mengayunkan pisau itu dan menusuk boneka itu berulang kali. Setiap tusukan yang ia lakukan, boneka itu seolah meronta. Bau busuk semakin kuat, dan hawa dingin kembali terasa, namun Hasan tidak menyerah. Ia terus membaca takbir dan menusuk boneka itu, hingga hancur berkeping-keping. Setelah boneka itu hancur, Kiai Saleh membuangnya ke dalam air garam. Air itu mendidih dan mengeluarkan buih-buih hitam. Di dalam rumah, pada saat yang sama, sebuah keajaiban terjadi. Pak Harjo yang terbaring lemah, tiba-tiba terbangun. Ia merasa sakit di perutnya sudah hilang. Keringat dingin yang membanjiri tubuhnya berhenti. Ia merasa napasnya kembali normal. Ia bangkit, seolah-olah ia tidak pernah sakit. Ia berjalan keluar dan melihat Hasan dan Kiai Saleh. "Hasan? Kiai Saleh?" tanyanya, suaranya masih lemah, namun di matanya sudah tidak ada lagi rasa sakit dan ketakutan. Bu Siti menangis bahagia. Ia berlari memeluk suaminya. Pak Harjo membalas pelukannya, ia merasa seperti hidup kembali. "Aku sembuh, Siti, aku sembuh." Kiai Saleh tersenyum. "Alhamdulillah. Ini semua berkat izin Allah. Santet itu sudah hancur. Ayahmu sekarang sudah aman," katanya. Mereka semua bersujud syukur. Hasan merasa lega. Ayahnya sudah sembuh. Namun, ia tahu, pertempuran ini belum usai. Juragan Burhan pasti akan tahu. Di rumahnya yang megah dan mewah, Juragan Burhan sedang duduk bersantai. Ia sedang melakukan ritual untuk memantau santet yang ia kirimkan. Ia menyalakan dupa dan merapal mantra-mantra. Ia merasa puas. Ia bisa merasakan energi kehidupan Pak Harjo yang terus terkikis. Ia tersenyum jahat, membayangkan sebentar lagi, tanah milik Pak Harjo akan jatuh ke tangannya. Namun, tiba-tiba, asap dari dupanya berubah menjadi gelap. Juragan Burhan mengerutkan kening. Ia merasakan ada yang salah. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah ledakan energi di dalam dirinya. Kekuatan yang ia gunakan untuk mengikat santet itu tiba-tiba terputus. Juragan Burhan terkejut. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Santetnya telah gagal. Kemarahannya memuncak. "Tidak mungkin. Siapa yang berani-beraninya mengganggu kirimanku?" bentaknya, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Ia tidak bisa menerima kekalahan. Ia adalah Juragan Burhan, orang yang paling berkuasa di desa ini. Tidak ada yang berani menentangnya. Ia segera memanggil anak buahnya, 2 orang berbadan besar yang selalu menemaninya. "Cari tahu. Cari tahu siapa yang datang ke rumah Harjo. Cari tahu siapa yang membantu mereka. Cepat," perintahnya dengan mata merah menyala. Anak buahnya mengangguk dan segera pergi. Anak buahnya berkeliling desa, bertanya pada orang-orang yang mereka temui. Mereka menanyakan siapa yang datang ke rumah Pak Harjo pagi itu. Awalnya, tidak ada yang berani berbicara. Tapi setelah diancam, seorang tetangga yang takut akhirnya buka mulut. Ada seorang pemuda, santri dari luar kota, dan seorang kiai. Mereka ada di rumah Harjo. Mereka melakukan ritual, bisik tetangga itu, matanya dipenuhi ketakutan. Anak buahnya segera kembali ke rumah Juragan Burhan dan melaporkan apa yang mereka dengar. Ada seorang santri dan seorang kiai yang membantu mereka. "Juragan." Mendengar kata "kiai", Juragan Burhan membanting gelasnya hingga pecah. Ia tahu, santri tidak mungkin bisa menghentikan santetnya. Tapi Kiai adalah lawan yang sepadan. "Kiai? Kiai mana?" tanyanya,
suaranya dipenuhi kebencian. Namanya Kiai Saleh, jawab salah satu anak buahnya dengan gemetar. Juragan Burhan tertegun. Kiai Saleh. Nama itu tidak asing di telinganya. Kiai Saleh adalah seorang kiai yang terkenal akan ilmu hikmahnya. Dia adalah salah satu kiai yang paling disegani. Juragan Burhan tahu, ia telah berurusan dengan lawan yang berat. Ini bukan lagi pertarungan melawan petani kecil. Ini adalah pertempuran melawan Kiai Saleh. Juragan Burhan menyeringai. Jadi, Kiai Saleh, kau berani menantangku? Kau pikir kau bisa melindunginya? Gumamnya. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan kekalahannya begitu saja. Santet yang ia kirimkan kali ini adalah santet tahap pertama. Ia memiliki santet yang jauh lebih kuat, santet yang bisa menyerang dari jarak jauh dan sulit untuk dibatalkan. Ia akan mengirimkannya. Kali ini, ia tidak hanya akan menargetkan Pak Harjo. Ia akan menargetkan Hasan, dan Kiai Saleh juga. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia adalah Juragan Burhan, dan ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan cara apapun. Ia bangkit dari kursinya. Seringainya melebar, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Di matanya, tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada tekad yang dingin dan gelap. Ia akan membalas dendam. Setelah Kiai Saleh menghancurkan boneka santet itu, ketenangan kembali menyelimuti keluarga Hasan. Pak Harjo pulih dengan cepat, seolah-olah ia tidak pernah sakit. Ia kembali bisa bekerja di ladang, senyumnya kembali merekah, dan tawa riangnya kembali terdengar di rumah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah itu dipenuhi kebahagiaan. Hasan merasa lega. Ia merasa semua penderitaan sudah berakhir. Namun, ia salah. Juragan Burhan tidak akan semudah itu menyerah. Petaka itu dimulai dengan hal-hal kecil. Hasan mulai merasa tidak enak badan. Awalnya, ia hanya merasa pusing dan mual. Ia mengira itu hanya kelelahan biasa, karena ia memang kurang tidur sejak ayahnya sakit. Namun, sakit kepalanya tidak kunjung hilang. Sakit itu terasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk kepalanya. Ia mencoba meminum obat, namun tidak ada perubahan. Kemudian, teror itu beralih ke alam bawah sadar. Hasan mulai mengalami mimpi buruk. Ia selalu bermimpi tentang hal yang sama. Sosok hitam tanpa wajah yang mengejarnya di sebuah hutan yang gelap. Sosok itu tidak mengucapkan kata-kata, tetapi mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan ia merasa napasnya tersengal-sengal. Tak lama kemudian, teror itu merambat ke dunia nyata. Hasan mulai melihat bayangan-bayangan dari sudut matanya. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, melintas di balik pohon, di balik pintu, dan di balik jendela. Setiap kali ia mencoba melihat dengan jelas, bayangan itu langsung menghilang. Hal ini membuat Hasan merasa paranoia. Ia tidak bisa lagi membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Suara-suara bisikan mulai menghantuinya. Bisikan itu terdengar pelan, seperti suara angin, namun ia bisa mendengar setiap kata yang diucapkannya. Hasan, kamu bodoh. Kamu pikir kamu bisa menang? Bisik suara itu, mengolok-oloknya. Ayahmu akan mati, keluargamu akan menderita. Kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Bisikan-bisikan itu tidak hanya mengancam, tetapi juga menyerang imannya. Tuhanmu tidak akan menolongmu, dia sudah meninggalkanmu. Bisik suara itu, mencoba meruntuhkan keyakinannya. Hasan mencoba melawannya. Ia membaca ayat kursi dengan suara lantang, mencoba mengusir bisikan-bisikan itu. Namun, bisikan itu semakin keras, semakin menghina, seolah-olah ia menertawakan ketidakberdayaan Hasan. Ia merasa seperti ada dua suara yang berperang di dalam kepalanya, suara bisikan jahat dan suara doanya yang bergetar. Suatu malam, ketika ia sedang tidur, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang mencekiknya. Ia tidak bisa bernapas. Ia meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari cekikan tak kasat mata itu. Ia melihat bayangan gelap melayang di atasnya.
Bayangan itu tidak memiliki bentuk, ia hanya berupa kegelapan yang pekat. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Hasan memaksakan dirinya untuk membaca takbir, dan perlahan, cekikan itu mengendur. Bayangan itu menghilang, tetapi Hasan tahu, ia akan kembali. Kondisi Hasan memburuk dengan cepat. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Matanya cekung, dan ia terlihat sangat lemah. Pak Harjo dan Bu Siti melihat perubahan pada diri Hasan. Mereka khawatir. "Hasan, ada apa, Nak? Kamu sakit?" tanya Bu Siti, suaranya dipenuhi kecemasan. Hasan menggeleng. Ia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Ia tahu, santet ini tidak menyerang tubuh, tetapi menyerang mental dan jiwanya. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa melawannya. "Aku hanya kelelahan, Bu." "Jangan khawatir," jawab Hasan, memaksakan senyum. Namun, ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Setiap kali ia melihat bayangan, ia akan berteriak. Setiap kali ia mendengar bisikan, ia akan menutup telinganya. Pak Harjo yang baru pulih, melihat kondisi anaknya, hatinya kembali hancur. Ia tahu, ia telah menyeret anaknya ke dalam bahaya. Hasan tahu ia tidak bisa terus-terusan lari dari teror itu. Ia harus menghadapinya. Ia tidak bisa membiarkan Juragan Burhan menang. Ia harus membuktikan bahwa iman bisa mengalahkan kegelapan. Ia harus menemukan cara untuk melawan santet yang tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga merusak akal sehat. Ia kembali teringat pada Kiai Saleh. Kiai Saleh pernah berkata bahwa setiap serangan ilmu hitam memiliki kelemahan, dan kelemahan itu adalah keyakinan yang teguh. Ia harus memperkuat imannya, ia harus memurnikan jiwanya. Ia harus kembali ke jalan spiritual. Ia harus menggunakan semua ilmu yang ia pelajari di pesantren, tidak hanya untuk mengobati orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Hasan memutuskan untuk memulai perlawanan batinnya. Ia mengisolasi diri di kamar. Ia tidak peduli lagi dengan bayangan atau bisikan. Ia akan fokus pada satu hal, memperkuat imannya. Ia yakin, jika jiwanya kuat, tidak ada santet yang bisa menembusnya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Hasan mengambil sajadahnya. Ia membentangkannya di tengah kamar, di mana ia merasa hawa dingin paling kuat. Ia duduk bersila, mengambil tasbihnya. Ia mulai membaca zikir. Mulai dari zikir yang paling mudah, La ilaha illallah, hingga zikir yang paling panjang. Bisikan-bisikan jahat datang, mencoba mengganggunya. "Apa yang kamu lakukan? Ini percuma. Kamu pikir Tuhanmu akan mendengarkanmu? Dia sudah meninggalkanmu," bisik suara itu. Hasan tidak menggubris. Ia memejamkan matanya, fokus pada bacaan zikirnya. Ia mencoba membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang terang, jauh dari kegelapan. Ia membayangkan dirinya dikelilingi oleh cahaya. Bisikan-bisikan itu semakin kuat. "Kamu akan gila. Kamu akan mati. Tidak ada yang bisa menolongmu." Hasan terus membaca, dan ia mulai merasakan perubahan. Suara bisikan itu tidak lagi membuatnya takut, tetapi malah membuatnya semakin kuat. Ia menyadari, suara-suara itu mencoba memakan rasa takutnya. Ia harus melawannya dengan keyakinan. Ia membaca zikir dengan suara yang lebih keras, lebih mantap, dan lebih yakin. Ia kemudian bangkit, mengambil wudhu, dan memulai salat malamnya. Salat tahajud, salat yang paling kuat dalam Islam. Ia salat dengan khusyuk. Ia menumpahkan semua isi hatinya dalam doa. Ia meminta kekuatan, ia meminta perlindungan, ia meminta ampunan. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan ini sendiri. Ia butuh bantuan Allah. Saat ia sedang salat, ia merasakan sesuatu yang menakutkan. Sebuah bayangan hitam berdiri di belakangnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dari belakangnya. Bayangan itu mencoba menariknya, mencoba menjatuhkannya. Hasan tidak menyerah. Ia terus salat, ia terus membaca ayat-ayat suci. Ia tahu, ia harus menyelesaikan salatnya. Ia tidak boleh goyah. Setelah ia selesai salat, ia menghadap bayangan itu.
Pergi. Aku tidak takut padamu, teriak Hasan, suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Bayangan itu tidak pergi. Ia justru semakin mendekat, mencoba menyentuhnya. Hasan dengan cepat mengambil Al-Quran. Ia membukanya, dan ia mulai membaca surah Al-Baqarah. Ia membaca setiap ayat dengan lantang, dengan hati yang penuh iman. Kiai Saleh pernah berkata bahwa surah Al-Baqarah adalah surah terkuat untuk melawan ilmu hitam. Saat Hasan membaca, bayangan itu mulai bergetar. Wajahnya yang tidak terlihat seolah-olah berkerut kesakitan. Ia mengeluarkan suara mendesis, suara yang sama seperti yang ia dengar saat Kiai Saleh menghancurkan boneka itu. Bayangan itu mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak bisa. Ia seolah-olah terjebak. Hasan terus membaca, ia tidak berhenti. Akhirnya, bayangan itu mengecil, dan mengecil, hingga akhirnya menghilang. Hawa dingin di ruangan itu pun hilang. Hasan merasa lega. Ia merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia berhasil. Ia berhasil melawan santet itu. Ia berhasil membuktikan bahwa imannya lebih kuat. Ia tahu, ini bukan akhir. Juragan Burhan pasti akan mengirim santet yang lebih kuat. Tapi sekarang, ia tidak takut lagi. Ia sudah menemukan kekuatannya. Ia akan siap menghadapi apapun yang datang. Ia tidak akan menyerah. Setelah berhasil melawan teror santet tahap kedua dengan perlawanan batinnya, Hasan merasa kekuatannya kembali. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan atau bisikan. Ia tahu, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya. Ia tahu, akar dari semua ini adalah Juragan Burhan. Dengan tekad yang bulat, Hasan memutuskan untuk menghadapi Juragan Burhan secara langsung. Ia akan melakukannya sendirian. Ia tidak ingin Kiai Saleh atau ayahnya terlibat dalam pertempuran terakhir ini. Ia tahu, pertempuran ini adalah antara dirinya dan kejahatan yang selama ini menghantui keluarganya. Pagi itu, dengan pakaian yang sama yang ia kenakan saat ia datang pertama kali, Hasan melangkah menuju rumah Juragan Burhan. Langkahnya mantap, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Di depan gerbang besar yang sama, ia melihat Juragan Burhan duduk di kursi yang sama. Tatapan Juragan Burhan masih sombong, namun di matanya, Hasan bisa melihat ada sedikit kegelisahan. Ia tahu, Juragan Burhan sudah merasakan kekalahan. "Kamu datang lagi? Kenapa? Mau memohon ampunan?" tanya Juragan Burhan, suaranya dipenuhi ejekan. Hasan menggeleng. "Tidak. Saya datang bukan untuk memohon, Juragan. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa saya tahu Anda menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti keluarga saya. Saya tahu Anda yang mengirim santet pada ayah saya." Juragan Burhan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu terdengar serak dan dingin. "Santet? Kamu santri kecil. Apa yang kamu tahu tentang santet? Itu hanya tahayul orang-orang bodoh." "Itu bukan tahayul, Juragan. Saya merasakannya sendiri. Saya melihatnya. Dan saya telah menghancurkan santet pertama yang Anda kirimkan. Saya juga berhasil melawan santet tahap kedua yang Anda kirimkan pada saya," kata Hasan, suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Juragan Burhan berhenti tertawa. Seringainya menghilang dari wajahnya. Matanya membelalak, dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. "Kamu? Santri bodoh seperti kamu? Tidak mungkin. Saya sudah tahu segalanya. Saya tahu bahwa Anda menggunakan kekuatan jahat untuk menindas orang-orang lemah seperti kami. Dan saya tidak akan membiarkan Anda menang. Saya datang ke sini untuk mengakhiri semuanya," kata Hasan. Kemarahan Juragan Burhan memuncak. Ia berdiri dari kursinya, tangannya mengepal. "Kamu benar-benar membuatku marah, bocah." Tiba-tiba, tubuh Juragan Burhan mulai bergetar hebat. Matanya memerah, dan suaranya berubah menjadi serak dan berat. Seolah-olah ada dua suara yang berbicara dari dalam dirinya. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku adalah penguasa desa ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Hasan tahu, ini bukan lagi Juragan Burhan yang berbicara.
Ini adalah roh jahat yang mendiami tubuhnya. Roh jahat itulah yang menjadi sumber kekuatan Juragan Burhan. Hasan bersiap, ia mengambil posisi siap. Ia mengangkat kedua tangannya, membaca doa-doa perlindungan. Ia tidak gentar. Ia tahu, ia tidak sendirian. Saat Juragan Burhan yang kesurupan itu hendak menyerang, tiba-tiba sebuah suara dari belakang Hasan menghentikannya. "Berhenti!" Hasan menoleh. Kiai Saleh berdiri di belakangnya. Kiai Saleh datang tepat pada waktunya. Ia merasakan aura kejahatan yang sangat kuat dari rumah Juragan Burhan. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Saleh. Ini bukan urusanmu," bentak roh jahat itu, suaranya bergema. Kiai Saleh hanya tersenyum. "Aku sudah bilang padamu, Juragan. Aku akan selalu ada untuk melindungi mereka yang lemah. Aku tidak akan membiarkanmu merusak desa ini lagi." Roh jahat di dalam tubuh Juragan Burhan tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa mengusirku? Kau naif. Aku sudah bersemayam di tubuhnya selama bertahun-tahun. Dia adalah tuan yang baik. Kami telah melakukan banyak hal jahat bersama-sama." Hasan menyadari betapa dalam Juragan Burhan telah terjerumus. Ia bukan hanya menggunakan ilmu hitam, ia telah menjual jiwanya pada roh jahat itu. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak desa ini lagi," kata Kiai Saleh, suaranya tenang, namun penuh kekuatan. "Sekarang, keluarlah dari tubuhnya." Roh jahat itu tidak mendengarkan. Ia justru mengumpulkan kekuatannya. Pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Kiai Saleh melangkah maju, tangannya mengepal. Ia tidak menggunakan kekerasan. Ia menggunakan kekuatan spiritualnya. Ia mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, suaranya bergema, memenuhi seluruh halaman rumah Juragan Burhan. Saat Kiai Saleh membaca ayat-ayat suci, tubuh Juragan Burhan yang dikuasai roh jahat itu mulai bergetar. Ia berteriak, suaranya dipenuhi rasa sakit. "Hentikan! Hentikan! Ini menyakitkan." Hasan tahu, ia harus membantu Kiai Saleh. Ia ikut membaca ayat-ayat suci yang ia hafal. Ia membaca dengan suara yang mantap, menambahkan kekuatannya pada kekuatan Kiai Saleh. Kekuatan gabungan mereka menciptakan sebuah perisai spiritual yang tak terlihat, yang menyelimuti Juragan Burhan. Namun, roh jahat itu tidak menyerah. Ia melawan. Ia mencoba menyerang Hasan dan Kiai Saleh dengan energi gelapnya. Hawa dingin yang menusuk kembali terasa. Benda-benda di sekitar mereka mulai bergetar dan melayang di udara. Tanpa diduga, sebuah kursi melayang dan terbang menuju Hasan. Hasan berhasil menghindarinya. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Aku sudah terlalu kuat," teriak roh jahat itu. Kiai Saleh tidak gentar. Ia maju selangkah. Ia mengangkat tangan kanannya, mengacungkan jarinya ke arah Juragan Burhan. "Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku perintahkan kau keluar dari tubuh ini," bentak Kiai Saleh, suaranya menggelegar. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Juragan Burhan, terdengar suara ledakan. Juragan Burhan menjerit histeris. Ia meronta-ronta, matanya membelalak, seolah-olah ada sesuatu yang sedang keluar dari tubuhnya. Sebuah bayangan hitam keluar dari mulutnya, dan menghilang ke udara. Tubuh Juragan Burhan jatuh ke tanah. Ia terbaring lemas, tidak berdaya. Ia tidak sadarkan diri. Wajahnya yang arogan dan penuh kebencian kini terlihat kosong. Ia terlihat seperti orang gila. Kiai Saleh memeriksa tubuhnya, memastikan roh jahat itu telah benar-benar pergi. "Sudah selesai, Nak. Roh jahat itu sudah pergi. Juragan Burhan sekarang sudah aman," kata Kiai Saleh. Suaranya lemah karena ia telah menggunakan semua kekuatannya. Hasan merasa lega. Pertarungan spiritual yang mengerikan itu telah berakhir. Mereka berhasil. Mereka berhasil mengalahkan Juragan Burhan. Mereka membawa Juragan Burhan yang tidak berdaya itu ke desa. Beberapa warga yang melihatnya terkejut. Mereka tidak pernah melihat Juragan Burhan selemah ini. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi mereka tahu, Juragan Burhan telah kalah. Kini,
Juragan Burhan tidak lagi menjadi ancaman. Kekuatan gelapnya telah hilang. Ia tidak lagi bisa menindas orang-orang desa. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan Hasan, tetapi juga kemenangan seluruh desa. Hasan tahu, ini adalah bukti bahwa kebaikan dan iman akan selalu menang melawan kejahatan dan kegelapan. Pagi itu, mentari bersinar lebih terang dari biasanya. Cahayanya menyentuh setiap sudut desa Selawe, seolah-olah membersihkan sisa-sisa kegelapan yang selama ini menghantui. Di tengah desa, di depan balai desa, kerumunan warga menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Juragan Burhan, yang selama ini mereka takuti dan hormati, kini terduduk lemas di tanah, tatapannya kosong, mulutnya terus-menerus bergumam tidak jelas. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, dan di matanya tidak ada lagi sinar kesombongan yang dulu begitu angkuh. Ia tampak seperti orang gila. Kiai Saleh dan Hasan berdiri di sampingnya. Dengan suara yang tenang, Kiai Saleh menjelaskan kepada kepala desa dan para warga apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia tidak merinci semua detail spiritualnya, tetapi ia menjelaskan bahwa Juragan Burhan telah menggunakan ilmu hitam untuk menindas warga, termasuk santet yang hampir merenggut nyawa Pak Harjo. Kiai Saleh menjelaskan bahwa kekuatan gelap yang selama ini menjadi sumber kekuasaan Juragan Burhan telah berhasil diusir. Dan kini Juragan Burhan tidak lebih dari seorang manusia biasa yang rapuh. Para warga yang mendengarnya tercengang. Selama ini, mereka hanya bisa menebak-nebak kejahatan Juragan Burhan. Mereka tahu dia lintah darat, mereka tahu dia kejam, tapi mereka tidak pernah menduga bahwa dia menggunakan cara-cara yang begitu keji. Seorang petani yang tanahnya disita karena utang maju dan berteriak, "Dia juga mengambil tanah saya. Dia mengusir saya dan keluarga saya tanpa belas kasihan." Petani lain menambahkan, "Dia menipu saya. Dia membuat saya menandatangani surat-surat palsu." Satu persatu, warga mulai berani mengungkapkan semua kejahatan Juragan Burhan. Hasan mendengarkan semua itu dengan hati yang pilu. Ia tahu, ayahnya bukanlah satu-satunya korban. Juragan Burhan telah menindas begitu banyak orang, dan semua itu bersembunyi di balik kekuasaan dan kekayaannya. Tapi sekarang, dengan kekuasaannya yang hilang, kebenaran akhirnya terungkap. Kepala desa, yang selama ini tidak berani berbuat apa-apa, akhirnya mengambil tindakan. Ia memanggil polisi dari kota terdekat. Tidak lama kemudian, 2 orang polisi datang dengan mobil jeep. Mereka mendengarkan kesaksian para warga dan segera memborgol Juragan Burhan. Juragan Burhan tidak melawan. Ia hanya bergumam tidak jelas, matanya terus-menerus menatap kosong ke langit. Saat ia dibawa pergi, sebuah era kegelapan di desa Selawe berakhir. Malam harinya, Pak Harjo dan Bu Siti memeluk Hasan dengan penuh haru. Air mata kebahagiaan membanjiri wajah mereka. "Terima kasih, Nak. Kamu sudah menyelamatkan ayah, kamu sudah menyelamatkan kita semua," kata Pak Harjo. Suaranya bergetar. Utang yang selama ini menjeratnya kini sudah tidak ada artinya lagi. Semua surat perjanjian utang yang ia tandatangani hangus terbakar bersama dengan teror yang menghantui hidupnya. Ladang jagungnya yang kering kini terasa seperti ladang yang subur, penuh dengan harapan. Hasan tersenyum. Ia tidak melakukan semua ini untuk dirinya sendiri. Ia melakukannya untuk ayahnya, untuk ibunya, dan untuk seluruh desa. Ia menyadari, ilmu yang ia pelajari di pesantren jauh lebih berharga dari sekadar uang atau kekuasaan. Ilmu itu adalah perisai, pedang, dan pelindung bagi orang-orang yang lemah. Sejak saat itu, kehidupan di desa Selawe berubah drastis. Beban utang yang mencekik sebagian besar warga telah hilang dengan ditangkapnya Juragan Burhan. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka bisa kembali bekerja di ladang, menanam dan memanen tanpa rasa khawatir. Desa itu mulai hidup kembali, dan semangat kebersamaan yang dulu hilang, kini kembali membara. Hasan, yang semula berencana kembali ke pesantren untuk melanjutkan studinya, memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Ia menyadari, ada tugas yang lebih penting yang harus ia lakukan. Ia melihat banyak anak-anak di desa yang tidak bisa mengenyam pendidikan agama yang layak.
Mereka hanya tahu cara menanam dan memanen, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melindungi diri mereka dari kejahatan spiritual, kejahatan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dengan bantuan Kiai Saleh, Hasan mendirikan sebuah musala kecil yang juga berfungsi sebagai tempat pengajian. Setiap sore, anak-anak dan bahkan orang dewasa berkumpul di sana. Hasan mengajar mereka cara membaca Al-Quran, cara salat dengan khusyuk, dan yang terpenting, ia mengajari mereka tentang arti kebaikan, keberanian, dan pentingnya beriman kepada Allah. Ia menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana kebaikan akan selalu menang, tentang bagaimana cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Ia mengajarkan mereka bahwa ilmu agama bukanlah sekadar hafalan, melainkan kekuatan yang bisa digunakan untuk melindungi diri dan orang lain. Desa Selawe yang dulu sunyi, kini dipenuhi dengan suara anak-anak mengaji. Ketenangan yang dulu hilang, kini kembali. Hasan menjadi panutan bagi semua orang. Ia adalah bukti hidup bahwa seorang santri, dengan ilmunya, bisa melakukan lebih dari sekadar berdoa. Ia bisa mengubah dunia. Pada suatu malam yang tenang, Hasan duduk bersama ayahnya di teras rumah. Mereka memandang langit yang dipenuhi bintang-bintang. Angin malam yang berembus terasa sejuk dan damai. "Kamu tahu, Nak," kata Pak Harjo, "ayah dulu berpikir kalau harta adalah segalanya. Tapi sekarang, ayah tahu ayah salah. Kekayaan yang sebenarnya adalah ilmu dan iman." Hasan tersenyum. Ia mengangguk. "Benar, Yah. Juragan Burhan memiliki semua harta, tapi dia tidak memiliki iman. Dia tidak punya apa-apa." Kisah Hasan, santri yang menyelamatkan ayahnya, menyebar ke seluruh desa. Ceritanya menjadi legenda, menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebaikan dan ilmu agama akan selalu mengalahkan kejahatan dan ilmu hitam. Bahwa kekuatan sesungguhnya tidak terletak pada harta atau kekuasaan, melainkan pada ketulusan hati dan keyakinan yang teguh. Dan di desa Selawe yang baru, setiap orang bisa hidup dengan damai, terlindungi oleh kekuatan iman yang telah membebaskan mereka dari petaka yang tak terlihat.